Kamu baru saja beli Realme GT7. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kamu lakukan untuk membuat Realme GT7 kamu ini lebih nyaman. Nah, ini dia beberapa hal yang mungkin perlu kamu lakukan untuk mengatur Realme GT7 ini supaya lebih nyaman digunakan sehari-hari. Realme GT7 jika menggunakan navigasi tombol, maka letak tombol back ada di kanan. Ya, barangkali kita terbiasa menggunakan smartphone Android yang tombol back-nya ada di sebelah kiri. Mungkin sebelum menggunakan Realme GT7 menggunakan Android lain yang tombol back di sebelah kiri. Atau memang kayak saya yang lebih suka jika tombol back-nya ada di kiri. Nah, untungnya sekarang ini smartphone Android memudahkan kita untuk memindah-mindahkan posisi tombol back ini ya, karena letak tombol navigasinya kan ada di dalam layar sehingga bisa diubah-ubah. Oke, pada Realme GT7 cara mengubahnya adalah masuk ke pengaturan, kemudian masuk ke sistem dan pembaruan, navigasi sistem. Nah, di sini ada opsi, kita tinggal pilih posisi tombol back mana yang kita suka. Kalau tadi kita suka mau yang kiri, ya tinggal opsi yang ini yang kita ambil. Nah, sekarang tombol back-nya otomatis ada di sebelah kiri. Pada konfigurasi awal Realme GT7, kita diberi opsi untuk memilih apakah navigasi akan menggunakan tombol atau navigasi tanpa tombol. Nah, jika terlanjur memilih navigasi tombol, atau barangkali sebaliknya memilih navigasi tanpa tombol, tapi kita berubah pikiran, bagaimana cara mengaturnya kalau sudah selesai pengaturan awal gitu ya, sudah seperti ini sekarang. Oke, caranya kita bisa masuk ke pengaturan, lalu sistem dan pembaruan, kemudian navigasi sistem. Nah, kita bisa pilih gestur. Gestur ini adalah navigasi tanpa tombol. Jika ini pertama kali kita pilih, akan muncul opsi apakah kita akan mempelajarinya terlebih dahulu. Kalau sudah paham ya kita nggak usah ya, jangan ingatkan lagi kemudian batalkan. Oke, sekarang navigasi gesturnya sudah diaktifkan ya. Realme GT7 secara default menggunakan tampilan mode terang. Bagaimana cara mengubah menjadi mode gelap? Kalau ingin cepat, kita bisa menggunakan pengaturan cepat di sini. Ini ada mode gelap, langsung aja kita ketuk. Nah, ini tampilannya menjadi mode gelap sekarang ya. Tapi kalau kita ingin melakukan pengaturan yang lebih detail, kita bisa masuk ke pengaturan, kemudian layar dan kecerahan. Nah, di sini ada mode terang, mode gelap, kita bisa pilih, atau kita bisa atur secara terjadwal. Kita ketuk ya, kita aktifkan terjadwal. Ada dua opsi, dari matahari terbenam hingga matahari terbit, yaitu tentu akan menyesuaikan dengan jam matahari terbenam dan matahari terbit setempat ya. Atau kita bisa atur sendiri, kita pilih khusus, mode terangnya mulai aktif jam berapa, mode gelapnya mulai aktif jam berapa. Oke, begitu ya cara mengatur mode terang dan mode gelap dengan lebih detail. Atau kalau mau lebih cepat ya kita bisa menggunakan pengaturan cepat ini tadi. Tombol daya pada smartphone Android termasuk pada Realme GT7 itu tugasnya banyak sekali. Menyalakan layar ya. Nanti kalau sudah menyala mematikan layar. Nah, nyala mati ini kan butuh menggunakan tombol daya. Jadi tombol dayanya itu bakal sangat sering digunakan.
ya mungkin memang kualitasnya bagus ya, tapi kalau terlalu sering digunakan kan siapa tahu bisa jadi rusak gitu. Kalau saya sih tombol daya ini sebaiknya dikurangi penggunaannya supaya nggak sedikit-sedikit menggunakan tombol daya. Bagaimana caranya? Kita bisa memanfaatkan fitur ketuk 2 kali untuk menyalakan dan mematikan. Masuk ke pengaturan, kemudian layar awal dan layar kunci. Di bagian layar awal ini ada ketuk 2 kali untuk mengunci. Ini kita aktifkan. Kemudian di bagian layar kunci ada ketuk 2 kali untuk menghidupkan atau mematikan layar. Nah, sekarang kita coba ya. Pada layar awal ini untuk mematikannya, kita cari ruang kosong. Ruang kosong itu yang tidak ada ikon-ikonnya ini ya. Nah, itu kita ketuk 2 kali. Nah, layarnya akan mati. Sedangkan pada layar kunci, seperti ini, kita ketuk 2 kali, layar kunci akan terbuka. Kalau mau buka layar pakai sensor sidik jari atau pengenalan wajah, silakan. Kalau ingin mematikan ya tinggal ketuk 2 kali lagi, maka layar kuncinya akan mati. Realme GT7 karena baterainya besar, maka tidak takut untuk mengaktifkan always on display ya. Always on display-nya ada di situ tadi ya. Kalau kita matikan layar, maka tak lama kemudian always on display-nya akan muncul. Tapi barangkali kita nggak suka ya, ngapain sih harus ada always on display? Bagaimana cara mematikan? Atau sebaliknya, kalau memang suka, bagaimana cara menyalakan dan mengaturnya? Oke, kita masuk ke pengaturan. Kemudian kita masuk ke wallpaper dan gaya. Lalu kita masuk ke tampilan selalu aktif. Nah, ini menyala. Kalau memang tidak suka, ya sudah, ini dinonaktifkan. Sisa kapasitas baterai pada Realme GT7 dinyatakan dalam bentuk seperti ini ya. Nah, ini kan angka persentasenya ada di dalam ikon baterai sehingga mungkin kurang begitu jelas. Bagaimana cara mengatur supaya angka persentasenya itu ada di luar ikon supaya ya lebih mudah dibaca lah. Oke, kita masuk ke pengaturan, lalu masuk ke notifikasi dan pengaturan cepat, lalu ke bilah status, persentase baterai. Nah, kita mau pilih yang mana? Pilih ikon di luar baterai. Ya, agak aneh ini bahasanya ya, tapi ya enggak masalah lah. Yang penting tujuannya kita hendak mengeluarkan angka persentasenya ini di luar ikon supaya lebih mudah terbaca. Oh, gitu doang.